Siswa belajar di tempat atau di sekolah yang sama, dan siswa diajar oleh guru yang sama dengan durasi yang sama. Tapi kenapa prestasi mereka berbeda? Apakah karena kemampuan otaknya saja atau mungkin ada faktor yang lain? Oke, di video ini saya akan membahas 10 ciri-ciri siswa yang bakal sukses di masa depan. Tonton terus videonya, jangan skip, jangan lupa tombol subscribe dan juga loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya. Dan jangan lupa like, share ke teman-teman semuanya. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, adik-adikku, kakak-kakakku semuanya, ini mungkin sebuah problem, atau ya bukan problem sih, ini ya sebuah fenomena yang sudah tidak asing lagi, yang sudah sering kita temukan, bahwa kita berada di sekolah yang sama, mendapat ajaran dari guru yang sama, namun prestasi kita berbeda. Apakah itu karena tingkat kecerdasan saja atau mungkin ada faktor yang lain? Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa ciri-ciri siswa yang bakal sukses di masa yang akan datang. Ciri-ciri ini berdasarkan pengamatan dan juga pengalaman saja, dan juga dari beberapa sumber yang saya kumpulkan dan saya rangkum. Mudah-mudahan ini bisa menjadi indikator adik-adik semuanya, apakah adik-adik semuanya termasuk yang seperti itu, seperti apa ciri-cirinya, apakah adik-adik termasuk mempunyai ciri-ciri tersebut, kita bahas. Oke, ciri-ciri yang pertama, jadi siswa itu dia harus mempunyai sikap takwa. Ya, yang saya maksud di sini adalah sadar bahwa dia itu adalah makhluk Allah. Kenapa? Karena jika dia sadar bahwa dia adalah makhluk Allah, dia akan mengerti bahwa tugas dia adalah berusaha, tugas dia adalah ikhtiar, nasib, masa depan mungkin sudah diatur, rezeki, jodoh, kematian pun sudah diatur, tapi kita sebagai manusia tentu wajib berusaha. Dan jika siswa mempunyai sikap sadar bahwa dia adalah makhluk Allah, dia bakal mengerti dan memahami dan menjalankan semua kegiatan belajarnya dengan ikhlas. Oke, yang pertama adalah takwa atau sadar bahwa dia adalah makhluk Allah. Yang kedua adalah percaya diri. Banyak sekali anak pintar, banyak sekali anak yang sebenarnya dia punya potensi, sebenarnya dia punya peluang, sebenarnya dia kreatif, tapi dia tidak punya percaya diri. Itu percuma. Karena jadi seorang siswa atau menjadi seorang pelajar itu dia harus meyakinkan dirinya sendiri, atau dia harus percaya diri bahwa ilmu atau pemahaman atau keterampilan yang dia miliki itu benar-benar bisa diterapkan, benar-benar bisa dibuktikan, bukan hanya teori dan bukan hanya angan-angan di otak saja. Percaya diri. Makanya di sekolah-sekolah sering ada istilah mengikuti lomba, mengikuti kompetisi dan lain sebagainya. Itu sebagai wujud percaya diri. Kalau memang kalian merasa mampu, kalau memang kalian merasa bisa, kenapa nggak berani mencoba? Kalau kalian memang bisa tapi nggak berani mencoba, berarti kalian tidak punya percaya diri. Toh, buat apa kalian bisa? Kalian tidak bisa membuktikannya. Nah, pembuktian itu bukan untuk kesombongan orang lain, tapi pembuktian itu untuk membuktikan pada diri sendiri, ternyata kemampuan dan keterampilanku, pengetahuanku terkonfirmasi bahwa apa yang aku ketahui, apa yang aku pahami adalah benar. Kemudian ciri-ciri yang ketiga,
Siswa yang bakal sukses di masa depan itu dia mempunyai karakter atau mempunyai ciri-ciri itu suka belajar. Ya, suka belajar. Karena suka belajar itu bukan tentang pelajaran saja. Segala sesuatu dia menjadikan beriring jalannya waktu itu adalah sebuah proses pembelajaran. Bahkan pada saat dia nilainya jatuh pun, itu sebagai pelajaran buat dia. Bahkan di saat dia nilainya maksimal pun, itu pelajaran buat dia. Dan pada saat dia melihat peristiwa, pada saat dia mendengar peristiwa, pada saat dia mendapatkan peristiwa, ya dia menganggap itu adalah bisa mengambil intisari dan hikmah berkah dari segala peristiwa. Suka belajar. Dan suka belajar di sini bukan hanya tentang itu, terutama ya juga tentang pelajaran. Bahwa dia belajar itu bukan karena diperintah, tapi dia belajar itu benar-benar karena keinginan dia sendiri. Kalau misalkan belajar itu karena diperintah, kalau yang nggak ada yang perintah, apakah kamu akan belajar? Artinya kamu nggak suka. Nah, jadikanlah sebuah belajar itu bukan sebuah belajar itu kebutuhan, bukan perintah. Artinya kalau misalkan kalian makan, kalian lapar itu pasti kalian makan. Karena apa kalian makan? Karena kalian butuh. Kenapa butuh? Karena kamu lapar. Kenapa kamu sekolah? Kenapa kamu belajar? Karena kamu belum bisa. Bagaimana caranya supaya saya bisa belajar? Makanya guru, pendidik, pelatih, di saat ada siswa dan adiknya tidak bisa mengerjakan, di saat muridnya, siswanya belum paham, ya wajar saja, mereka masih belajar. Dan yang paling penting prosesnya, bukan hasilnya. Oke, suka belajar. Kapanpun, dimanapun, dengan cara kalian masing-masing yang menurut kalian nyaman. Kalian lebih nyaman belajar di waktu siang, silahkan. Kalian suka belajar di waktu malam, silahkan. Kalian suka belajar saat ngemil, silahkan. Kalian suka belajar sambil mendengarkan musik, silahkan. Pahami cara belajar kalian. Nah, jika kalian setuju, video yang akan datang saya akan membahas tentang pahami cara belajar kalian. Jika kalian setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Akan saya bikin video di video berikutnya. Oke, kemudian yang keempat adalah, untuk ciri-ciri yang keempat itu adalah mudah bersosialisasi. Ya, jadi kita harus mempunyai jiwa supel, mudah bersosialisasi, baik itu antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru, atau bahkan siswa dengan masyarakat, siswa dengan orang tua. Kita harus punya jiwa sosialisasi. Artinya di saat kalian ditanya, bisa menjawab dengan sopan santun. Di saat kalian bertemu dengan seseorang, kalian mempunyai sikap yang ramah dan sebagainya. Mudah bersosialisasi. Karena dengan kalian mudah bersosialisasi, maka kalian akan dengan mudah mendapatkan ilmu-ilmu pengembangan ilmu yang lain. Misal, kalian butuh ilmu tentang pertanian. Karena kalian mudah bersosialisasi, kalian di sawah bertemu dengan seorang pembajak sawah, kemudian kamu menyapa, terus kamu berinteraksi, terus kamu bertanya-tanya, akhirnya kamu mendapatkan ilmu tentang pertanian. Itu karena kalian mudah bersosialisasi. Nah, kemudian yang kelima adalah kalian tahu cara mendapatkan ilmu. Jadi pada saat kalian membutuhkan pengetahuan, jika kalian saat membutuhkan suatu pengertian, kalian tahu, aku butuh pengertian tentang kedokteran, saya berarti harus mencari buku tentang kedokteran. Saya butuh pengertian atau informasi tentang matematika, saya akan mencari teman yang pintar matematika. Kamu tahu bagaimana saya mendapatkan ilmu itu, kemana saya harus mendapatkan ilmu itu, bagaimana cara saya mendapatkan ilmu itu.
dia tahu cara mendapatkan ilmu yang dia inginkan. Kemudian yang keenam, siswa yang bakal sukses di masa depan dia itu lebih kreatif. Ya, tentunya dia lebih kreatif. Kreatif yang saya maksud di sini bukan hanya tentang seni rupa. Kreatif di sini adalah kreatif pola pikirnya. Dia mempunyai inovasi, mengatur waktu, memanajemen pikiran, memanajemen tenaga untuk bisa menyelesaikan semua misi-misinya dalam belajar. Misal, contohnya kreatif misalkan seperti ini. Karena saking banyaknya tugas, siswa tersebut membuat sebuah list schedule, membuat list target tugas yang akan dia kerjakan dengan deadline yang harus dikumpulkan kapan. Tidak ada yang memerintahkan dia untuk membuat list itu, tapi dia kreatif membuat itu untuk menjadikan dia sebagai patokan untuk mengerjakan tugas apa aja yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Itu kreatif yang saya maksud. Oke, kemudian yang ketujuh adalah memanfaatkan pengembangan teknologi. Di era zaman sekarang, bahkan siswa SD pun, kalau dia tidak paham tentang teknologi atau dia sama sekali tidak mengenal teknologi, lama-kelamaan dia akan tertinggal. Apalagi di masa akan datang, di saat kalian masuk ke dunia kerja. Sekarang saja sudah dapat kita rasakan, kita harus naik kereta api saja. Kita harus membayar secara online misalkan. Harus bayar listrik saja, kita harus bayar secara online misalkan. Daftar sekolah saja, sekarang karena masa pandemi, harus mendaftar secara online. Kalau kalian tidak mengenal tentang teknologi, bahkan dimakan zaman. Nah, dengan memanfaatkan teknologi bukan hanya tentang itu saja, tapi kalian bisa memanfaatkan teknologi untuk mencari segala informasi yang kalian butuhkan lewat internet. Atau mungkin kalian bisa mendapatkan informasi dari media-media elektronik yang bisa kalian pelajari sendiri. Oke, kemudian yang ke-8, siswa tersebut suka menjauhi sikap yang tidak terpuji. Itu penting, karena yang dinamanya pergaulan, bersosialisasi di dalam sebuah komunitas, itu pasti ada teman yang baik, ada teman yang tidak baik. Ada teman yang berdampak baik, ada teman yang berdampak buruk. Nah, di saat dia mempunyai karakter untuk menjauhi sikap yang tidak terpuji, maka dia akan bisa memfilter mana yang harus saya ikuti, mana yang harus tidak saya ikuti. Mana yang pantas saya tiru dan mana yang tidak pantas saya tiru. Dia mempunyai filter di situ. Dia mempunyai prinsip di situ. Kalau itu baik, why not? Aku ikut. Aku contoh dia. Jadikan dia teladanku. Tapi kalau memang tidak baik, saya tetap berteman dengan dia. Tapi saya tidak mau ikut kegiatannya. Tapi saya tidak mau ikut-ikutan apa yang dia lakukan dengan kegiatannya yang tidak terpuji. Ya. Jadi yang ke-8 adalah menjauhi sikap terpuji. Kemudian yang 9, pantang menyerah. Wajib punya karakter sifat pantang menyerah. Itu ciri-ciri siswa yang bakal sukses di masa yang akan datang. Karena di saat perjalanan dalam belajar itu yang namanya rintangan, halangan, godaan, sangat luar biasa banyaknya. Baik itu gesekan antar teman, tidak disukai teman, bahkan tidak disukai guru mungkin, atau sebaliknya di keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Banyak sekali mungkin halangan-halangan dan juga rintangan-rintangan yang bikin kalian terhambat dalam belajar. Contoh di dalam pandemi ini, mungkin kalian harus belajar dengan online. Kalian punya hambatan apa? Mungkin sinyalnya susah. Mungkin HP-nya nggak punya HP Android. Atau mungkin HP-nya belum support. Dan lain sebagainya. Itu halangan. Jangan pantang menyerah.
cari solusi, komunikasikan dengan orang lain. Makanya harus bisa bersosialisasi. Oke, kemudian yang ke-10. Yang ke-10 adalah paling penting nih. Yang ke-10 adalah punya jiwa kompetisi. Ya, punya jiwa kompetisi. Itu sangat penting. Setiap siswa, pelajar harus wajib punya jiwa kompetisi. Karena kalau kalian tidak punya jiwa kompetisi, kalian tidak akan punya semangat untuk menjadikan diri saya menjadi lebih baik. Silakanlah bisa mulai dengan kompetisi kecil-kecilan, misalkan berkompetisi mendapatkan prestasi antara kamu dengan adikmu. Silakanlah kamu berkompetisi untuk mendapatkan prestasi antara kamu dengan kakakmu. Boleh kok kalau misalkan kamu berkompetisi dengan adik dan kakak, kamu bilang sama orang tuamu, "Ya, ibu, kalau saya prestasinya lebih bagus dari kakakku, saya minta dikasih hadiah." Saya yakin kalau orang tua kalian mampu, orang tua kalian sehat, bisa, dia bakal rela memberikan hadiah demi prestasimu yang luar biasa. Dan prestasi yang saya maksud di sini bukan hanya tentang nilai. Banyak sekali prestasi yang lain yang non-akademik. Dan setiap anak mempunyai keunggulan prestasi yang berbeda-beda. Ada yang unggul di akademik, ada yang unggul di psikomotorik, ada yang unggul di non-ekstrakurikuler atau non-akademik, banyak sekali. Jadi, buat kalian, jadi seorang pelajar, itu harus punya jiwa kompetisi. Misal, kompetisi yang ada di dalam kelas. Kamu ulangan. Kamu dapat nilai 90. Kemudian ada temanmu yang lain, dapat nilai 95. Kamu kalah 5 dengan temanmu. Oke, aku kalah. Besok, aku akan perbaiki cara belajarku. Akan aku tingkatkan lagi kemampuanku. Akan ku tandingi atau mungkin akan ku lampaui nilainya. Itu jiwa kompetisi. Tentu jiwa kompetisinya itu adalah yang positif, bukan jiwa kompetisi yang menggunakan cara-cara yang tidak baik. Ya, itu adalah 10 ciri-ciri siswa yang bakal sukses di masa yang akan datang. Jadi 10 ciri-ciri itu mungkin adik-adik dan juga kakak-kakak juga bisa merasakan bahwa ya, itu memang benar-benar ada. Itu memang benar-benar sering kita temukan. Namun ciri-ciri yang lain mungkin saja banyak. Tapi ini adalah pendapat saya, yang menurut saya jika ada anak yang mempunyai, saya harapkan ini bisa menjadi inspirasi adik-adik dan kakak-kakak semuanya untuk terus berusaha menjadi yang lebih baik. Kita percaya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setidaknya kita sadar bahwa kita adalah makhluk Allah, kita adalah berusaha, kita wajib berikhtiar untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan adik-adikku, kakak-kakakku yang menonton video ini menjadi anak kebanggaan dirinya sendiri, keluarganya, bangsa dan negara, dan mudah-mudahan bisa merubah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Saya doakan buat kalian yang menonton video ini sampai selesai menjadi anak yang sukses di masa yang akan datang dan menjadi inspirator untuk generasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Jangan lupa dipencet juga ya. Dan silakan like dan share video ini supaya video ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih, banyak salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.